Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton? Iya. Abang punya pantun nih. Makan kerang di Rawabuaya. Cakep. Pulangnya naik kereta, Cakep. berangkatnya naik Transjakarta. Cakep. Nih ada tamu istimewa di SMKA tercinta. Iya. Kenapa gue pakai pantun? Karena Yang punya AA orang Betawi. iya. Tamunya orang mana? Iya. Brazil. Tamunya juga orang Betawi. Ntar dulu gue kenalin semua. Iya. Tapi lu nggak usah kenalin sih. Iya. Di net ada, di Om Deddy ada, di YouTube udah berseliweran dah. Nih bintang tamu kita, PTS podcast tamu Iya. spesial ya kan? Spesial dong. Kita udah bersama Iya. Bang Diki V. Kan main gak tuh? Main. Oh, ini namanya PTS. PTS. Podcast Tamu spesial. Widih, keren. Tadinya ituan penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester. Ujian. Oh, Kali-kali ujiannya ketawa doang Bang. Oh, gitu. Jadinya PTS. Oh, jadi PTS. Nah, iya, podcast tamu spesial. Podcast tamu spesial. Spesial baru ini nih Bang. Ada tamu spesial ente yang ngawalin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan next bakalan datengin tamu-tamu spesial lainnya. Yoi pasti. Amin. Iya, Yoi, makasih. Mantap. Sebelumnya kalau nih gua untuk mempresent Bang Diki, Iya. aneh aja ya biar Betawi ya. Boleh aneh gue begitu kenapa Aneh, apa dah. Iya, asal jangan saya. Iya jangan ya, kalau saya Sedih kalau saya. Kayak di FTV. kalau saya itu. Aneh, udah banyak banget nih. Ah. Nyari tentang Bang Diki. Gila emang Bang Diki. Alhamdulillah. Hari ini udah sampai kayak begini, udah sejauh ini, tentunya kan nggak gampang ya. Dulu ikut Suci 5 Bang ya. Iya Suci 5. Suci 5 barengannya Rigen. Barengan iya angkatan Rigen. Apip juga. Apip, Indra. Indra. Indra Primawan. Oh itu dia. Jakbar semua itu. Semua Jakbar saat itu. Tahun gue tuh ada sekitar 4 Empat ya? perwakilan Senap Indo Jakbar tuh masuk ke 10 besar. Kan main. Iya semuanya masuk. Lu lagi tuh nomor Gua apanya itu? Close mic-nya? Close mic-nya. Close mic-nya di 8. di 8 besar. Tapi sukses. Alhamdulillah. Tepuk tangan lah. Sukses. Masa tepuk tangan. Alhamdulillah. Iya. Kalau di podcast ada di Spotify ya Bang ya. Betul. Ada di Senggol Bacot. Iya. Kalau di Noise ada Di banyak. Iya, Noise ada dua. Hahalen ada yang kayak cerita-cerita gitu. Ada sama di Udik. Di Udik bareng UU. Bareng Uus bukan main. Udah season 3 tuh bareng UU. Season 3 banyak banget ya Bang ya. Udah season 3 udah jalan. Kalau nih Bang, background story nih. Iya. Abang itu emang Jakarta asli. Ya asli Jakarta. Asli Jakarta. Dari Pawas kan dengerin single bacot. Single bacot bener. Dari single bacot tuh keempat personil single bacot yang bisa dibilang yang Betawi banget. Turunannya gitu kan. Cuman gue doang. Kalau David itu dia campuran, dia Jawa sama Betawi. Oh, bapaknya Jawa. Sama kayak Apip juga, Apip bapaknya Jawa. Pak Sudirman namanya kan? Iya, Sudirman. Emaknya baru Betawi, orang Tamburan. Iya, Yuda Sunda. Oh, Sunda. Campuran Sunda Betawi. Nah, kalau gua kan nyokap orang Kemanggisan, bokap orang Rebelong. Iya bener. Iya, di situ-situ aja udah begitu. Oke. Orang Kemanggisan ternyata bisa ya. Nembus industri mah. Bisa ya nembus industri. Bisa banget. Jadi yang anak AA, kalau yang orang anak Kemanggisan, Iya. nih ada abang-abangannya. Ada, makanya. Bisa nembus. Anak Kemanggisan banyak yang dia nih. Banyak banget. Kemanggisan, yang dia. Roblong, Palmerah, Bayoran, banyak Kemandoran, banyak Iya, banget. iya, Kalau ya elah timbang Ape, nih ada contohnya langsung. Iya. Apa sih yang nggak bisa asal punya kemauan, asal tekun, belajarnya, sama berani. Iya berani. Iya, gitu. Berani malu. Iya kemarin bawa Mazda apa enggak? Iya udah kelihatan dah. Udah nggak doyan naik motor. Enaknya makan nih Bang? Gua tendang-tendang. Enggak itu ngomong-ngomong Nmax kemana? Nmax udah sampai Lampung kok nggak salah. Sudah sampai Lampung. Iya, Tapi ada yang baru. Nmax yang pertama hilang. Yang pertama. Iya. Yang kedua ada. Yang kedua ada tuh rezeki itu masya Allah tuh nggak pakai keluar duit dikasih sama orang dibawain. Alhamdulillah. Jenio budak ada? Masih ada Jenio budak. Jenio budak masih ada. Masih ada dia, masih ada. Lumayan. Nih sebelumnya kita karena udah ngundang Bang Diki nih, Bang coba deh Bang ceritain dari lu, gila ya. Jatuh bangun, darah-darah, nangis-nangis dari SD di mana sih SD?
SD gini, jadi keluarga gue tuh alhamdulillah ibaratnya dikenal sama masyarakat sekitar tuh sebagai keluarga pengajar. Jadi keluarga gue tuh punya sekolahan. Di mana bang? Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Wow, di mana tuh? Di Kemanggisan tuh dekat rumah gue. Yang gitu, punya almarhum Cang gue berarti jatuhnya. Abangnya nyokap gue. Itu Marwan Rusmat itu yang punya keluarga kayak Haji Marwan Rusmat itu anak-anaknya jadi staf pengajar juga di situ ibaratnya begitu. Nah gue sekolah SD tuh MI pagi di situ. Pagi. Iya. Oh di situ. Wek. Apaan tuh? Iya. MI di situ. Berarti naik mulu bang ya? Apa tuh? Ini saudara. Ya. Alhamdulillah sih naik terus. Alhamdulillah. Terus bisa dah. Iya. Iya naik terus lah gitu. Terus dari MI gua terus SMP-nya Sanawiyah. Wis. Iya Sanawiyah kan TS 12. Kan main. Iya TS 12 di Kemanggisan cabangnya. Lulus ke Semip baru Sahid. Iya. Semip di mana bang Semip? Semip di Paramita. Semip Paramita. Semip Paramita yang seragamnya pink. Iya. Yang lakinya jarang. Berapa orang lakinya? Satu kelas lakinya cuma 3. Cuma 3-3-nya pakai eskulin. Alhamdulillah termasuk gue. Kok ngajak gue? Ajak gue dong. Gue yang oren. Gue yang ungu. Ada lagi yang ungu beneran. Kan gue kayak gue tahu. Iya betul. Terus di kuliahnya di Sahid ya? Sahid, tapi gue kuliah di Sahid itu nyesel banget sih gue karena bukan karena gue bandel tapi emang saat itu kondisinya gue lebih memilih kerja aja deh gitu, udah pengen megang duit. Jadi pas semester 3 cabut gitu. Kerja aja? Iya kerja aja deh gitu. Bentrok tuh gara-garanya dapat kerjaan juga. Terus kalau gue menangin kuliah kagak kerja, kalau gue menangin kerja jadi kagak kuliah, SKS gue hancur-hancuran ibaratnya gitu. Ya udah dah gue lewatin aja dah gitu. Nah, pengen sih niatan masih gede banget gitu niatan pengen lanjut kuliah lagi gitu. Pengen nyelesain lah ibaratnya begitu. Setelah ini maksudnya? Iya, pengen banget. Ya selama umur masih ada aja ibaratnya. Tapi kan udah sibuk banget Bang sekarang mah. Gila ya. Iya, paling kuliah malam apa gimana lah ibaratnya. Kelas karyawan. Iya, kelas karyawan gitu extended gitu. Ntar bikin kampus kali ya? Ya bikin. Iya. Kampus. Semuanya udah ada sih AA lengkap ya kan? SD? Dari SD ada. MI. Di MI ya. SMP? SMP ada. SMK. 5 jurusan SMK-nya. 5 jurusan. Ada apaan aja tuh? AP. OTKP namanya sekarang. OTKP. OTKP apa tuh? AP itu dulunya AP. Dulu AP. Singkatannya? Otomatisasi. T-nya apa sih T-nya? T-nya apa sih? Tata kelola perkantoran. Iya. Jadi sekretaris tuh. Jadi sekretaris. Keluar jebolannya ya. Jebolannya. Iya. AKL. AKL? Dulu AK. Akuntansi dan lembaga kalau sekarang. Oh, gue kira AKA deh. Minum dulu keselak. Minum dulu. AK akuntansi dan lembaga. Udah cakep tuh. Yang ketiga BDP apa? Bisnis daring pemasaran. Itu ada. Jadi yang ngurusin Shopee, jadi lu sebelnya sama dia aja bang. Oh begitu, yang biasa ngadmin segala macam. Jualan di foto, taruh di itu. Oh itu harus familiar dengan software. Oh, nah yang lebih software lagi ada bang. Lebih software lagi apa? TKJ namanya, Teknik Komputer dan Jaringan. Teknik komputer dan jaringan. Iya. Oh, itu spesialis tuh ya, software begitu ya. Spesialis. Emang udah bidangnya dia. Wow, software. Enggak apa, software so good. Kaget lagi gue. Software. Ada enggak nih dokter jantung? Jantungan mulu gue. Iya deh. Aduh. Minum dulu. Terus yang terakhir yang paling baru Bang, di AA ada yang namanya multimedia. Oh begitu, multimedia. Itu jebolannya mungkin bisa videographer, masuk video. Content creator, broadcast ya. Ngambil gitu. najeminnya tuh di Vicom mungkin. Gitu. Benar. Jadi apa lagi yang lengkap semuanya ada. Kalau emang udah dari SD, anaknya empo, ibu, encang emang udah dari SD udah anak gue udah pantas masuk SD ini. Udah masukin aja AA. Enggak usah tunggu apa lagi udah begitu udah cari sekolahan enggak usah udah tinggal di sini aja udah. Cuman jargonnya enggak ada nih. Jargonnya enggak ada. Masa
sekolah A aja. Udah ada yang punya jargon begitu. Udah ada ya? Udah ada. Udah ada yang punya nih. Aduh, gue pengen bikinin lucu lagi takutnya. Takut diomelin ownernya nih. Ntar aja kalau bikin jargon buat sekolah yang serius ya. Bener. Jangan nama gue dah. Aduh. Oke, kita balik lagi nih, Bang. Balik lagi. Terus pas zaman kuliah itu nih Bang, gue akhirnya punya fakta-fakta unik nih. Teman-teman gue punya fakta-fakta unik. Iya, apa tuh? Salah satunya Bang Diki itu pernah jadi tukang kebab. Iya, itu hampir 2 tahun berapa bulan? Itu zaman kuliah Bang ya? Setelah kuliah. Setelah kuliah. Setelah udah nggak kuliah maksudnya udah gitu. nggak kuliah. Udah nggak kuliah memutuskan untuk udah dah gue nggak kuliah dah ibaratnya begitu. Itu setahun tuh tukang kebab. 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun 7 bulan hampir 3 tahun. Bagian bikin. Yang bikin pokoknya gue di rolling aja tuh dari jadi dibagi 2 section tuh, 2 section. Ada back cook sama front cook. Ibaratnya begitu. Oh, berarti bukan yang dipakai gerobak bukan ya? Oh, gerobak. Ya kan ada. Kebab tangsel. Bang David tangsel. Yang dipotong dagingnya kering. Bukan daging. Enggak apaan? Itu enggak ngebadanin. Iya, berat keras banget itu ibaratnya Apaan tuh, kayak apa? dagingnya kering banget. Yoi. Iya. Kalau jokesnya lucu. Kayak tembok pokoknya keras dah ibaratnya. Kalau kebab gue adalah kebab yang ibaratnya kebab eksklusif lah ibaratnya gitu. Ya cuman ada di mall kalau mau gitu. Itu juga rotinya tuh gue masih nggak tahu deh sekarang udah bisa bikin apa enggak Indonesia karena saat gue kerja itu rotinya masih impor kita dari luar, dari Turki. Bukan main. Iya, gitu. Nggak usah nyebut brandnya kali ya, nggak usah ya. Jangan deh. Tak kena. Iya, gitu. Bayar dulu. Iya dong, AdSense. Oh iya, AdSense. Kan ada YouTube-nya AA nih. Oh iya bener. Gitu, jangan lupa subscribe. Oh, dengerin. Betul teman-teman yang ibaratnya bisa cari referensi sekolah terbaik, bisa ikutin YouTube-nya. Hebat juga nih sekolah ada YouTube-nya. YouTube ada. Bikin aktif ya. Kan main. Hebat. Tinggal itu Bang. Terus tadi udah. Iya. 1. Terus yang fakta lucu lagi, ternyata Bang Diki ini salah satu cosplayer Girox. Dengan band namanya Jerux. Iya. Waktu itu jadi Sony Girox kalau nggak Jadi salah. Sony-nya. Sony Girox. Sony Girox jadi gitarisnya. Kita lagi tuh nonton Bang, rame-rame nih. Emang iya ya itu Sony, tapi emang mirip banget rambutnya, sebau-bau keteknya itu mirip banget. Mirip banget. Emang punya gitar juga jago Bang ya berarti ente? Iya, nggak jago sih, maksudnya alhamdulillah untuk kebutuhan ngeband dan punya band lebih dari cukup dah, ibaratnya begitu. Itu lama nggak tuh Bang? Jerux lama juga tuh. Itu masa mencari gue kudu jadi apa ya, gitu apa enggak sih? Enggak, emang lagi getol aja yang namanya musik. Ngeband aja gitu, gitaris tuh kayak ngeband kayaknya dalam hati tuh kayaknya, aduh gue kayaknya jadi pemusik nih. Pemusik nih, Roma Irama nih gue nih darahnya. Anak bini gue pokoknya gue hidupin dari musik dan namanya kan masih muda. Gitu, itu di umur berapa Bang ya kira-kira? Iya sekitar 20-an lah. Masih kenceng-kencengnya bermusik. Udah, ayo begadang aja, masih suka tidur di luar, ibaratnya pokoknya yang penting musik dah ibaratnya gitu. Kenapa milihnya Girox? Kenapa milihnya? Nggak milih Peter Pan? Kenapa milihnya Jerox? Ya karena gini, karena sebelum gua kenal Jerox pun gua udah seneng sama musik Jepang. Laruku? Iya. Ini fans ini? Wah, fans Laruku semuanya. Sellers Indonesia. Ya begitu. Nah, gue seneng Laruku seneng saja, tapi keinginan hasrat untuk mengcover itu gue lebih memilih salah satu bandnya Haide juga, band Haide Takara namanya Fams. Fems. Yang lagi tuh di Empat Mata ya? Iya, pernah diundang dia kan, Laruku pernah juga 2 kali juga. Gue mengcover di komunitas Jepang itu Fems. Gitu. Jadi setelah itu banyak baru kenalan beberapa personilnya. Jerux. Sama Jerox pun udah kenal banget. Oh gitu. Iya, makanya pas saat ada Jerux itu, kalau yang tahu Jerux itu di tahun berapa Bang ya? 2000 berapa ya? Wah, berapa tuh? 10. Iya sekitar 2010. Nah, itu kalau yang kok pernah ada artikel atau apa Jerux, itu sebenarnya cosplaynya. Saat itu gue bertanya-tanya, emang Girox nggak marah ya? Dulu kan belum musim cosplay Bang ya. Betul. Oh ini plagiat dong namanya gitu. Betul. Oh ternyata emang itu bagian dari Girox karena fans Girox ya. Yes. Fans Jepang lalu mengcosplay Girox. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalau ntar ada kemudian itu plagiat enggak. Girox emang betul. Kalau di dunia musik itu yang dikatakan plagiat itu kan apalagi musik ya. Musik seseorang dikatakan plagiat apabila musik tersebut bisa 6 sampai 7 bar itu yang dibikin nadanya sama, itu udah masuk plagiat kalau dalam musik ibaratnya gitu. Kalau misalnya bentuk Jerux ini
ketika kita baru terbentuk pun kita diundang ke manajemen Jerox gitu. Oh gitu. Diundang main ini, suruh mereka pada seneng banget ibaratnya kalau buat ngeceng-ngecenginnya dan kita mau dicengin emang kita bikin band itu buat bahan cengan kok ibaratnya gitu kan buat lucu-lucuan. Kebetulan pada bisa main alat musik, skillnya jago juga. Ya udah kenapa nggak bikin Jeruk sekalian. Awalnya terbentuk itu gara-gara kita ikut IM3 gaya ala idola. Saat itu brand ambasadornya adalah Jerox. Jeruk ikut menang juara 1 dapat 10 atau 15 juta gitu kalau nggak salah gitu. Nah dari situ Jerox makin gila keren banget diundang Jerox sendiri bikin acara diundang Jeruk ya gitu. Di YouTube-nya ada tuh di YouTube ada kan ibaratnya begitu Jeruk yang diundang ibaratnya begitu. Banyak juga yang ya pro kontra ya ibaratnya yang benar-benar fanatik banget sama Jerox nggak suka dengan keberadaan Jerox tapi alhamdulillah rata-rata pada suka. Gitu. Oke. Itu habis itu ganti jadi Zianine Bang. Sebenarnya itu berjalan bersamaan. Bersamaan. Iya band Zianine itu jalannya sama vokalisnya Jeruk itu sih yang jadi si Doni yang jadi si Iman itu vokalisnya itu temen band kita di komunitas juga gitu. Dia punya band juga selain Jeruk dia punya band. Zianin itu. Iya. Nyebutnya gimana sih? Z9. Oh Z9 gitu nyebutnya Z9 itu sebenarnya pas udah kita pengen kayaknya kita harus pop aja nih biar keterima biar ada duitnya kita rubah jadi Z9. Awalnya itu Akatsuki namanya. Akatsuki awalnya gitu yang spesial cover Fams lah ibaratnya. Terus udah jadi anak band setelah itu apa lagi tuh Bang? Udah jadi anak band sempat kerja di Menpora juga pernah tapi nggak lama gitu di SDM-nya gitu kan. Nah yang kata pernah ada di episode Single Budget nih boleh nggak sih ngomong Single Budget? Boleh nggak apa-apa banget dong. Di Single Budget itu abang pernah ke Malumbu apa namanya dah? Yang Malumbu apa dah? Yang di atas tebing yang dingin itu? Di atas tebing yang dingin yang ngarukin emas apa ya? Apa namanya? Di Kota Mobagu. Kota Mobagu Manado. Manado. Ini jadi pertanyaan nih. Mobagu daerah mana? Kota Mobagu. Kota Mobagu. Kota Mobagu itu kita masih sekitar dia udah sekitar 6 jam dari Manado kota ya. Dari Manado kota itu masih jauh banget kita jalur darat ya. Itu baru-baru ini Bang apa ya? 2000 berapa ya? 2018 2018 apa lupa gitu kan. Itu tapi nggak lama. Kalau memulai karir stand up. Taruh. Sebelum itu nih biar nggak loncat nih Bang ya. Iya biar nggak loncat boleh. Tadi udah kebab udah. Iya udah kerjaan hotel. Anak band. Hotel gue gawe di sini Hotel Menara Peninsula. Oh di sini. Iya Hotel Menara Peninsula tuh udah tahu kan? Iya Sleepy benar Sleepy. Gue nggak tahu Bang. Gue nggak tahu. Kurang jauh main lu. Kata mama kalau ke hotel nggak boleh. Ya apa-apa bayar aja tidur di lobi. Biar kena pel. Ipol. Iya begitu. Jadi gue di Menara Peninsula. Ini kan di Single Budget sempat cerita juga gue. Oh iya. Iya gue kerja di hotel. Itu orang belum tahu namanya Diki Farizal. Diki Farizal namanya Diki Farizal teman-teman. Iya. Emang belum jadi apa-apa itu pas lagi kerja. Masih Diki dia tuh dipel tolong. Iya udah masih suruh-suruh. Iya masih ditendang-tendang gitu. Dihina sih kagak. Enggak ya? Dihina sih hari Sabtu. Jomblo. Iya kan nggak punya pacar. Saat itu. Sekarang udah punya istri. Alhamdulillah. Dari hotel udah terus jadi apa lagi Bang? Udah jadi hotel kebab udah semua sih emang terakhir udah bukan pilihan sih jadi stand up comedian kayak ya udah. Oke. Sekarang gini, sorry Bang, gue potong. Kenapa kok mutusin jadi seorang stand up comedian? Maksudnya secara ginilah dari SD zaman dulu kita sekolah ya. Iya. Anak-anak mau jadi apa? Iya. Jadi polisi. Iya. Jadi PNS. Iya. Jadi presiden, jadi pilot. Kan kalau ente kagak Bang. Iya betul. Dulu kan pasti jawabannya juga pasti enggak stand up comedian dong. Kagak. Nah, kenapa kok mutusin jadi seorang stand up comedian? Dulu jawabnya jadi dokter. Oh, dokter. Iya, jadi dokter. Jadi senang banget gitu ngeliat dokter pakai seragam putih gitu. Pas dulu masih kecil ya, wah, cakep nih, apa ya kayaknya keren nih kalau seragam gitu kan. Tapi dia bawa bendera, Bang, yang putih-putih gitu. Mana? Pas Kibra. Oh, pas Kibra. Oh, hitam dong gua. Geseng dong gua. Latihan mulu. Kalau keinginan dari kecil tuh pengennya emang jadi dokter awal gitu, tapi ya itu udah ya misalnya gue nggak tahu tuh jalan hidup kayak gimana karena memang mental-mentalan sih gue
SMA aja gue ngambilnya di SMIP, SMIP. Sekolah Menengah Industri Perhotelan. Terus lulus gue ngambil manajemen perhotelan. Di Said itu ya? Iya, terus kuliah hingga kelar, terus masih kerja di seputar perhotelan gitulah, dari hotel, terus masih bidangnya food and beverage lah. Gue ke kebab. Habis itu pernah ke Menpora juga. Ibaratnya lompat-lompat itu terlalu jauh gitu. Nah, ketika gue menjadi stand up comedian itu sebenarnya bukan pilihan, tapi ketika gue kerja di Menpora itu gue lagi kayak ngerasa kayak ada kayak masuk ke titik jenuh aja dalam hidup ibaratnya. Anjing semuanya udah nih ibarat gitu ya. Udah jadi ini, jadi apa lagi ibaratnya gitu ya. Jadi asbak dong yang belum nih. Semuanya udah ibaratnya panas gitu. Panas mulu dong. Iya, ibaratnya begitu kan. Wah, udah kayak apa ya, jadi apa ya? Mau dibawa kemana ya hidup gue ibaratnya gitu ya. Udah desperate lah ibaratnya gitu. Nah, terus nonton YouTube, ada stand up Indo Jakbar, gue tonton. Ya udah, awalnya itu langsung terus gue coba open mic, masuk LKS komunitas stand up. Udah ya jalan Allah tuh jadi kayak LKS lucu banget tuh. Iya, jalan Allah tuh rahasia banget dah. Senang di Jakbar ya, iya, betul LKS ya. LKS gue juara, kita juara 2 ya. Kalah sama? Medan juara 1. Juara 1. Iya, Medan juara 1. Emang materinya bagus, dia lucu. Oke, terus dari situ gue nggak memilih jadi stand up comedian, tapi nggak tahu, udah ikutin aja dah gimana Allah dah gitu. Sholat aja dulu, terus jalanin hidup. Jadinya sekarang gitu. Oh iya, nih ada teman-teman, ada fun fact lagi nih. Bang Diki lucu banget. Dia entertain, tapi ibunya seorang ustazah. Guru ngaji Bang. Iya. Kan main gitu. Iya. Jadi guru gue nyokap gue adalah guru gue. Alhamdulillah sih untuk kebutuhan pendidikan agama ya. Dari keluarga aja tuh udah kencang banget ibaratnya. Betawi? Iya, Betawi. Kurang apa? Iya, berarti gitu. Kalau nggak bisa ngaji mah diceblet gue. Sampai kulit gue copot. Kayak ayam sepuh ceblet. Iya, copot jemur goreng. Keriput kulit. Parah banget lah. Ibaratnya udah cukup lah pendidikan agama gue dari nyokap gue. Gitu. Nyokap gue tuh mudanya dia dihabisin waktu buat ngajar diniyah. Diniyah itu agama kan? Diniyah iya. Kalau yang tidak iya kan paginya tuh. Diniyahnya yang ibaratnya spesial buat Arabnya aja dah ibaratnya gitu kan. Yang tajwidnya ada gitu segala macam. Nah di rumah juga udah dapet ibaratnya begitu kan. Terus ditambah lagi gua SD masuk ke MI, terus SMP masuknya Sanawiyah ibaratnya. Jadi kayak alhamdulillah lah gitu. Kalau dari rumah mah dapat aja dah gitu. Tapi kan apa ya? Jomplang, bukan jomplang. Iya, emang realistis. Iya. Yang enggak realistis itu cuma satu, Bang. Apa? Rano Karno di film Sidul. Oh gitu ya? Mana ada hari gini orang kayak gitu ya, Bang? Iya, betul. Nggak mau, pokoknya kerja kudu yang teknik karena gue sarjana teknik. Lapar. Iya, gitu. lapar. Kita kudu apaan aja bisa. Apaan kita jalanin? Iya, yang penting halal. Betul. Namanya anak laki. Pendek rambutnya, panjang langkahnya. Wih, kan filosofis tuh. Iya, orang Betawi gitu Betawi, kan. Bener. Jadi apa aja dulu dah, kerjain aja dulu. Kalau orang lain demen pasti ada duitnya, yang penting kita ikhlas. Terus stand up comedy itu dari yang nol banget sampai hari ini itu apa ya Bang ya, nguatin bisa nih gue, bisa nih gue. Yang bikin gue bertahan di dunia stand up gitu ya. Awalnya coba-coba gitu. Tapi memang basically gue ini badut, maksudnya badut di keluarga, sama di tongkrongan itu ibaratnya gue badutnya dah. Gue yang mencairkan suasananya dah, ibaratnya keluarga kalau kita ngumpul, kita tahlilan lagi apa segala macemnya kan. Kalau yang buat ngebodornya, yang buat ngebadutnya gue, ibaratnya begitu. Yang bisa, kalau orang Manggisan bilang ngajokin. Kalau ngajokin tuh mirip-miripin. Ngebodor bukan sih ya? Iya, Bekasi. Kalau ngajokin tuh ibaratnya mirip-miripin orang-orang tua, ibaratnya begitu. Gaya-gayanya tuh gue. Terus gue seneng banget yang namanya ngelucu, ibaratnya gitu. Jadi pas ketika dikenalin stand up, gue masuk stand up. Kayaknya udah langsung enak aja, enjoy aja gitu. Dan itu gue termasuk hitungannya komika paling cepet sih untuk bisa diterima di komunitas. Awal karir tahun berapa? Awal karir stand up 2000 berapa Bang? 2013 lah gue ada. 2014 ya? 2014 ya? 2014. Masuk Suci 5 2015. Oh setahun. Iya. Udah berani. Iya, setelah LKS. Iya. Banyak komika langsung banget itu. Iya, komika banyak banget yang bertahan. Dia udah 3 tahun ini gak lucu-lucu, kocok begitu. Gak usah jadi komik, mending meninggal. Ngelucu mulu. Iya, open mic mulu kagak lucu-lucu. Iya.
Bilang bisa nida dah. Dengan kebab mendingan. Iya. Jadi ada yang kayak gitu, ada yang sampai sekarang masih coba mati terus, ada yang masih mencari persona kayak gimana. Itu luar biasa loh Bang. 2014 mulai karir, 2015 RKS berapa sih? RKS 2014 ya, 2014. Langsung jadi begitu? Iya orang kata, jadi gue open mic ke berapa sih Bang? 3 ya? Open mic ke 3, Kompas TV datang dan kebetulan salah satu komika yang dipilih untuk mewakili stand up Indo Jakbar dalam kompetisi LKS itu ada yang berhalangan ya, nggak bisa ikut gitu kan, nggak bisa ikut atau gimana lah gitu. Yang gantiin gue. Saat itu padahal gue komika baru banget, nggak ngerti mesti ngapain, tapi ketika gue ikut audisinya, kebetulan orang Kompasnya datang ke stand up Indo Jakbar saat itu. Mereka langsung, oke gitu, setuju langsung mereka, gitu. Langsung lucu dan udah langsung perform gue. 14 gitu, LKS dapat Liga apa sih? Liga Komunitas Stand Up. Terus di 2015 masuk Suci 5 langsung tuh ya? Iya, Suci 5. Nah, ini yang jurinya ada Om Indro sama Radit. Om Indro, Radit, sama Peniros. Peniros. Masih Peniros tuh gue. Habis gue kan kayaknya udah ganti. Dulu emang kalau 4 kan David gitu ya. Iya, 4 David juara satunya. 5 Regen. Iya, dia nggak tahu ternyata yang nggak juara itu juga bisa sukses juga. Iya, betul. Makanya nggak jamin, maksudnya ya bagus sih kalau emang bisa nyampe juara itu, memang dia otaknya kuat. Kebetulan gue memang mungkin udah kehabisan peluru dan gue orangnya nggak gimana ya untuk dikasih pressure atau tekanan untuk menuju jadi juara satu. Gue kayaknya ya orang Betawi kan, Betawi berarti begitu. Ya gimana ntar dah ibarat begitu kan. Akhirnya nggak terlalu ngoyo, terus goyang, materi kurang bagus memang, ya udah jadi close mic. Tapi gue nggak berhenti di situ, ibaratnya close mic tuh nggak bikin gue stop untuk stand up. Ibaratnya 2015 tuh akhirnya gue close mic lah. Gue mau Wira duluan Wira berapa 10. Oh Wira tuh yang ini kumis yang bersastra-sastra. Iya ya, sastra-sastra sajak-sajak gitu. Iya, brand ambassador tolak angin cair. Betahak mulu. Iya. Iya. Besok kalau ngundang, kalau itu ya dah, komik aja dah. Enak, seger ketawa mulu. Emang ada bintang tamu yang nggak bikin seger? Habis belum mandi nggak seger. Iya. Kalau mau kurang seger mah bintang tamunya taruhin sini cermek biar gini. Asem dong. Sama semangka. Iya, biar keren, awesome. Sama gohok. Itu tadi plesetan gue jawab dulu. Apa tuh? Awesome. Lu guru apa sih? Guru fisika. Ya, waktu guru bahasa Inggris kali. Aduh. Itu dia Bang. Bukan, tadi gue plesetan. Kalau di Udik lu yang sering gue jadi itu nih gue nih. Gimana? Iya. Udah grogi. Enggak usah grogi dah, tos dulu. Ini kan program lu namanya PTS. Gini Bang, kalau untuk program ini teman-teman kita sebenarnya punya podcast. Iya. Podcast. Wah. Enggak. Podcast itu podcast SMKA. Bukan pakai V, pakai P. Nah, Betawi. Iya, Enggak boleh F dong. Enggak boleh F. Sape lu. Iya. Sape I. Yoi. Oh, sape saudara gue tuh. Wih. Podcast SMKA. Podcast SMKA. Namanya podcast tuh. Namanya podcast. Yang ngusulin nama ada tuh teman kita. Podcast aja. Keren. Podcast. Itu buat podcastnya. Wah, hebat juga. Itu kayak punya podcast. Kalau apa ya? Kalau di satu di Spotify. Spotify-nya itu. Di Spotify-nya itu. Terus kita punya cabang-cabangnya lagi. Ada yang kemarin kita kalau sama guru-guru nih, kita namanya obrolan kelas. Obrolan kelas. Dia zaman jadi murid, terus dengan treatmentnya sampai jadi guru. Historinya. Gimana kita bolak-balik. Iya. Gitu doang. Histori di balik seorang guru. Itu lucu loh, itu menarik loh itu. Ada tuh kemarin ada di kita baru taping pertama itu. Sebelumnya kita lebih keren lagi Bang. Podcast itu kita ngundangnya Habib. Waduh. Habib Bagir. Habib siapa dah? Habib Geis juga. Iya. Terus kita teman-teman pengen yang apa ya, yang kira-kira seger nih. Betul. Oke. Terus pas lagi lewat Kemanggisan, ada tukang buah. Seger banget kan tuh Bang ya? Iya. Bang Dik yang jualin. Ya, gua dagang buah. Kita panggil, iya. Pokoknya terima kasih sama Senggol Bacot dah. Alhamdulillah. Oh, jadi kenal. Iya, awalnya enggak. Iya. Ya udah akhirnya podcast itu punya cabang-cabangnya banyak nih. Salah satunya nih PTS nih yang program baru, yang pertama ini baru ada. PTS itu namanya podcast tamu spesial. Emang orang-orang datang spesial semua. Oh, podcast tamu spesial. Udah episode keberapa nih, Op? Baru pertama. Abang opening. Openingnya. Iya, openingnya PTS. Program ini di YouTube.
YouTube. Ya kita doain aja mudah-mudahan subscribernya nambah. Amin. Nambah banyak, sekolah-sekolah lain mulai melirik dan melihat. Ya. Jangan lihat doang. Iya, daftar. Iya, daftar boleh betul. Jadi referensi orang tua untuk kayaknya sekolah ini bagus nih. Iya dong, pakai saja ada. Betul. SMKA nih menunjukkan kayak dia melek digital. Ternyata Betawi juga bisa. Betul. Yang punya orang Betawi nih, Bang. Yang punya orang Betawi. Haji Arif. Orang Kemanggisan. The best Haji Arif. Insya Allah yakin kok. Langsung bikin podcast. Waduh, the best Haji Arif. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam kebaikan. Amin. Disehatin, dibanyakin rezekinya. Amin. Gitu, disehatin semua keluarganya. Amin. Bang nggak bawa besek? Hah? Kan habis doa. Ini kita tungguin aja nih. Besek mah nggak usah amplopnya. Iya begitu. Terus setelah itu, oke kita tadi itu doang tuh biar segera itu. Terus balik lagi. Oke, Bang Diki sekarang berarti udah berdarah Bang. Oh iya lah gitu kan, karena memang tapi alhamdulillah gue bisa berdarah bisa ibaratnya gue bisa punya mental yang kuat juga kan karena terbentuk dari keluarga Betawi ibaratnya begitu kan gue. Kenapa? Ntar dulu Bang. Oke, kita ngomongin Betawi tuh. Iya. Terbentuk dari mental yang kuat karena Betawi. Kenapa emang? Kalau gue sih strengthnya adalah ibaratnya dari bokap gue. Bokap tuh ibaratnya orang yang dia survival banget lah ibaratnya gitu. Kalau bicara historinya bokap ya maaf ya ibaratnya di beberapa di beberapa acara gue juga pasti gue pernah cerita histori tentang bokap gue. Jadi kayak gue nggak jadikan bokap gue role model tapi yang gue ambil adalah kegigihan dia dalam menghidupi keluarga. Dia mau jadi apa aja dah ibaratnya begitu kan. Yang penting anak bini gue makan. Iya begitu. Yang penting anak bini gue makan terus bisa sekolah anak-anak gue terus bini gue juga agak malu ibaratnya begitu kan. Gue adain lah. Itu yang gue lihat dari sosok ayah almarhum ayah gue gitu. Jadi ketika gue di luar sana untuk dipaksa untuk mandiri oleh alam, jadi gue kayaknya badan gue tuh udah sering lihat, udah sering lihat gue tiap hari gue yang namanya buka begini, udahlah ibaratnya begitu. Jadi alhamdulillah aja gitu. Berarti nggak terus berarti kan matain asumsi bahwa ada yang ngapain kerja gue? Iya, ibaratnya kan. Ya begitulah stereotip Betawi lah ya. Ini kalau ini mohon maaf ya, ini kita nggak ngomongin Betawinya jelek, enggak. Cuman ini yang kita lihat stereotipnya di orang-orang kan kayak gitu ya. Iya, gue yakin kok orang-orang Betawi sekarang pasti bijak kok. Emang dia tahu. Kontrakan punya, ngapain kerja? Iya, gitu. Ibaratnya begitu kan, kalau tanah. Berarti lo mendobrak tuh Bang ya, mendobrak. Iyalah, harus gue dobrak karena memang dari keluarga gua ibaratnya gitu tidak menurunkan harta yang bisa diharapkan ibaratnya buat menopang hidup gua ketika gua mandiri ibaratnya gitu. Jadi lu keluar lu mau makan lu cari ibaratnya begitu. Itu mental yang bikin gua ini. Udah habis? Ganti MMC-nya tuh gimana? Enggak. Oh, ini mah nggak ada habisnya Bang. 2 minggu nggak apa-apa. Wow, udah 2 minggu. Beli gitu. Mantap. Oke, terus dari yang tadi Betawi itu segitu kuatnya itu. Iya. Oke, lo akhirnya tumbuh jadi orang yang bodo amat. Iya. Gue pokoknya yang penting gue makan, yang penting gue ngasih anak bini, ngasih orang tua gue halal semuanya dan lain-lain. Iya, betul. Itu mental itu jarang Bang sekarang tuh orang kayak gitu. Iya. Kadang gini ya, mau berangkat sekolah nggak punya motor, ogah. Aduh, jajan kurang goceng doang, ogah. Handphone kagak bagus, ogah. Iya. Kan nggak penting gitunya. Pinter kagak? Iya, bener. Gua kan ngerasain zaman sekolah dulu ibaratnya kalau masih di pirit-pirit gitu kan. Kalau gue naik, kalau gue di sekolah dulu zaman waktu di Sanawiyah itu, gue dari rumah jalan dulu ke Sadan. Nah dari Sadan baru naik M24. M24 tuh yang ke arah Selipi. Oh Sadan. Iya. Berarti Kemanggisannya di itu dong Bang. Di mana? Taruh. Rumah gue. Sadan udah deket Binus. Sadan. Yang Binus lama kan? Iya Binus lama di situ. Jalurnya. Yang pertigaan itu. Iya. Lawson. Lawson iya benar Bang. Disebut lagi Lawsonnya. Iya. juga tapi. Iya. Gitu. Bayar dulu baru sebut. Endorsement. Ya kalau ibaratnya masa-masa sekolah gue itu bukan masa-masa yang menyenangkan ibaratnya nggak berangkat naik M24 berangkat iya naik angkot iya berangkat pulang iya perginya doang pulangnya kan itu habis jadi jalan kaki jalan kaki muter lewat Hankam
ada SMA situ tuh, SMA 13 ya? Iya, dari Hankam gitu naik Hankam, terus gua potong jalan, turun Patria Ika, naik lagi ke Kemanggisan Pulo, turun Kober baru rumah gua dah. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, 3 tahun gua sekolah jalan kaki pulangnya. Paling nggak kalau itu kan kalau sekarang gini, Pak beliin motor. Iya. Ya bapak nggak punya duit tong. Iya. Apalagi zaman begini pandemi. Iya. Apalagi ini. Iya. Yaudah deh kalau nggak beliin motor nggak mau sekolah. Ya Allah anak sekarang. Anak sekarang begitu bang. Iya. Itu di sekolah lain tuh di sekolah. Woi. Nggak ada yang begitu. Nggak ada. Kalau nggak ada ongkos kita jemput. Main hebat juga. Lebih kita membentuk mental. Gitu. Terus buat Bang Diki sendiri nih. Iya. Seberapa penting sih pendidikan? Buat Abang Diki lah. Seberapa penting pendidikan? Yang pertama gua bahas masalah pendidikan di keluarga dan lingkungan ya. Yeah. Rumah tempat kita tumbuh. Yeah. Itu penting banget. Itu yang harus ibaratnya hal-hal positif, hal-hal yang membuat kita bisa hidup dewasa dan menjadi orang yang bisa dipakai di halayak umum ibaratnya begitu ya. Orang bisa menerima kita kayak sekarang ini ya. Awalnya tuh dari keluarga, jadi penting banget itu ibaratnya dari keluarga. Terus kalau udah masalah pendidikan, ya setidaknya ya untuk zaman sekarang sampai gue nggak mau bilang sampai SMP, ibaratnya setidaknya SMA dah. SMA. Iyalah SMK lah ibaratnya. Kalau SMA mah belum kerja bang. Iya, SMK dong. SMK dong. Kalau SMA nggak ada prakteknya. Iya nggak ada prakteknya. Kalau SMK iya, ada betul kejuruan. Dipersiapkan untuk bisa terjun langsung di industri, dunia kerja. Langsung. Kalau kata Pak Ade kan harus kerja. Betul. Kerja. Karena gue kan dulu SMIP juga jadi jatuh karena dulu kan namanya kan SMIP ya. Sekarang kan udah SMK kejuruan juga sama ya. Jadi emang lulus udah bisa langsung kerja. Gitu ya. Karena SMK ya. Betul. Iya. Karena SMK dong. Betul. Berarti sebenarnya bang kayak beberapa konten abang nih. Jadi kita nemu bahasa-bahasa baru nggak sih? Kayak umpamanya kita ada istilah-istilah untuk bridging. Oh bridging. Istilah-istilah begitu. Oh gitu. Istilah-istilah untuk kita ngembangin pola pikir kita. Iya. Kan dengan siapa kita main. Kalau orang Islam gitu Islam ya. Iya betul. Dengan siapa kita main kita kan main sama tukang minyak wangi. Betul, jadi wangi. Main sama gitu. Berarti ya sekolahnya kudu, betul. Terus gaulnya juga dipilih-pilih. Oh iya dong, betul. Maksudnya siapa aja yang diajak gaul, terus dia ngebawa jangan toksik maksudnya gitu. Bawa positif nggak nih? Kayak gitu ya. Itu ternyata emang penting banget selain formal. Betul penting banget. Jadi kayak selain pendidikan formal ya udah harus lah itu nomor satu katanya. Tapi kalau misalnya kedewasaan, terus yang membentuk mental kita tahu di sana di luar ada apa, kita bisa bijak menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Itu kadang-kadang nggak ada di buku. Iya kita kudu nongkrong. Bener. Oh begitu, iya gitu. Jadi ibaratnya kita bisa memilah dari sifat-sifat orang, kita mulai mengenal. Ibaratnya begitu kita jadi dewasa karena tongkrongan juga, dewasa karena lingkungan luar. Tapi semuanya ibaratnya tergantung kita yang pilih. Tongkrongannya mau jenis apa, ibaratnya begitu. Ada yang kadang si A nih baik banget. Iya. Oh si A baik. Oh si A baiknya nggak tulus. Iya. Oh ini ada maunya. Oh ini ngomongin di belakang. Itu kan kayaknya kalau di buku formal kayaknya nggak. Oh nggak ada gitu. Kita kudu ya emang harus. Iya gitu. Berarti banyak temen nih. Betul banyak teman, banyak circle, ngebuka link kayak ibaratnya gitu kan jaringan kita siapa aja orang-orang yang kerja dengan berbagai macam profil kerja yang berbeda kita tahu. Tongkrongan kerja kita pernah nongkrong, tongkrongan yang suka main bola doang kita udah nongkrong, ibaratnya gitu. Yang hari-harinya pokoknya sport doang gitu kan. Ada yang akuntan atau segala macam. Pokoknya itu tongkrongan banyakin apalagi anak laki ibaratnya gitu. Iya, nanti bakalan kepake lah kalau kita lulus pasti. Iya benar. Gitu. Mumpung ya Bang ya. Mumpung masih muda, masih sehat. Betul. Apalagi di zaman era digitalisasi sekarang ya. Betul. Iya. Mungkin kalau zaman dulu sih orang mau tahu Korea Utara, bodoh dari mana baca buku. Iya betul. Sekarang kita klik aja ada tuh keyword ya kan Korea Utara gimana sih kayak gitu. Itu akhirnya sampai sekarang ini kita berarti kita harus kudu jeli nih. Betul. Kemana yang kita harus tuju nih? Betul. Lingkungan, tadi lingkungan Bang ya? Iya. Lingkungan. Terus dari sisi pendidikan. Iya. Terus dari kayaknya pendidikan nama itu doang kurang. Betul. Ada sisi agamanya nih. Betul. Kayaknya itu kan pondasi awal tuh kan. Pendidikan formalnya ada, bener. Dibentuk mentalnya ada,
dan agamanya nomor Agamanya satu. ada. Nah dari situ akhirnya tahu dong harus kemana. Nah, iya dong. Bang. Udah dari semua kebutuhan itu kita bisa nitipin anak kita bisa tenang dah di rumah. Nah, buat orang tua nih kita bisa nitipin anak kita, insya Allah dipercayakan. Kemana lagi kalau bukan di SMK AA. Iya, semuanya udah lengkap tuh. Kalau yang masih kecil 6 tahun, MI ada? MI ada, madrasah ibtidaiyah udah lengkap tuh. Malah nggak MI, dari TK ada ya? Oh dari TK? TK ada loh. Oh dari TK udah ada? Masih ingusan, masih mau berangkat. Iya. Udah mau sekolah nih, TK AA. Ada, TK-nya ada. MI-nya ada. Dari TK nggak usah nyari sekolah lagi, bisa langsung ke MI. Madrasah ibtidaiyah. Mama aku mau sekolah mana ya? MI. Udah aja sekalian. Yang enak dari MI-nya tuh ibaratnya dia tuh lengkap. Ibaratnya gue senang pendidikan formilnya tuh ibaratnya tuh apalagi dari MI bisa naik langsung ke sanawiyah. Nah, sanawiyah aliyahnya ibaratnya begitu kan. Itu kan dari pendidikan agamanya tuh udah dapat poin-poin yang misalnya di SD umum gak ada. Benar. Kita udah bisa belajar yang namanya fikih. Al-Qur'an, hadis, tauhid ada, bahasa Arab ibaratnya. Kalau zaman gue dulu bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, ibaratnya gitu. Emang gak masuk ke nahu sorob sih ibaratnya, tapi beda lagi. Nahu sorob ya? Tahu, itu gitu. Jadi udah lengkap dah. Udah sejarah Islam juga udah ada tuh masuknya. Ada. Kan? MI semuanya ada lah. Semuanya udah lengkap dah ibaratnya begitu. Wah, udah pas dah semuanya, komplit ibaratnya. Yang umum dapat, yang agama dapat. Wih, surga mah. Masuk sana, waduh, masalah surga kita nggak bisa tentuin tuh. Nggak bisa tentuin, tapi paling nggak arahnya tapi udah bener ya. setidaknya kan kondisinya agamanya udah kuat. Udah bener ya. Udah bener insya Allah begitu. Terus abis itu ada SMP-nya? SMP-nya juga. Kalau SMP di gedung yang satu lagi bang. Keren banget gedungnya di mana-mana. Kita punya 3 nih bang. Iya. Satu di cabang namanya. Di cabang di mananya tuh? Yang di bawah jembatan itu, jembatan AA itu tuh. Orang bilangnya tahu jembatan AA tuh, itu tuh. Jembatan AA ya. Yang bawahnya tol. Oke. Sampingnya SD negeri. Nah, itu ada satu. Nah, di sini namanya yang pusat. Yang pusat di sini. Di sini justru. Aduh, yang pusat memang kondisinya tuh gue ngeliat pas kita masuk itu kayaknya bonafit banget sekolahnya. Itu gerbangnya tinggi. Iya, betul. Kalau pendek bisa loncat. Iya. Gerbangnya tinggi pokoknya. Iya. Jadi kalau kita nonton layar tancap di luar gak bisa nonton. Emang enak. Bayar dong ya. Iya, begitu. Gerbangnya bagus, terus keamanannya ada, parkirannya juga luas. Ibaratnya terus sekolahnya juga bersih. Terus berapa tingkat itu? 3 tingkat. Total berapa kelas? Kalau di sini ada berapa? 11 ya? Ada 9 kelas. 9 kelas? Kalau yang di cabang berapa kelas? 24 kelas. Lebih gede lagi dong harusnya sana. Karena murid AA tuh ada 1324. 10 kelas 1, 2, 3. Iya. SMK doang bang. SMK doang? SMP belum dihitung tuh. Wah banyak dah pokoknya dah ya. Waduh banyak Yang hebat lagi, AA ada lagi bang. Waduh. Di Muara Gembong ya. Ada Bekasi. Muara Gembong. Tahu Muara Gembong iya, Bekasi. laut tuh. Oh iya bener. Iya bener. Tahu. Di Muara Gembong AA punya pesantren. Punya pesantren? Punya pesantren juga. Pesantren AA ya. Soalnya ada SMK juga di sana. Jadi ya emang kita di mana-mana ada. Lengkap banget ya. Kayak tai lalat. Wah, di mana-mana ada. Enggak apa-apa, Thailand di mana ada yang bikin cakep. Asal jangan tai yang lain. Susah nyiramnya. Tapi tai ada yang dimakan, Bang. Wah, apaan? Tai babal. Nangka. Nangka. Orang Betawi enggak tahu itu kayaknya lucu ya. Iya, nangka kan banyak. Dia beda gede di kita itu namanya udah beda. Nih ada tai babal yang berurjak. Cecek tahu cecek? Cecek, waduh. Nah, cecek Betawi juga orang bilang. Cecek. Gue demen nih bang, kalau lu keluar aksen begini gue demen nih. Iya. Nangka juga, cuma rada dikit buat lalap, cecek, buat sayur juga bisa gitu. Kalau yang di lagunya Benyamin ada lagi tuh bang. Apa? Nangkelande. Ituan tuh. Apa itu Nangkelande itu apa itu? Nangkelande itu Srikaya. Apa? Bukan. Markisa apa Srikaya gitu? Enggak, Srikaya bener. Emang Sri kerja mulu, kaya banget ah. Ngepet. Daripada ngepet ya tuh. Iya betul gitu. Tapi kalau nggak salah sih kayaknya iya Srikaya. Bulia nanti kedepannya komika lagi dah. Seneng. Siraman rohani. Gak apa-apa kan kayak. Kalau bisa single budget diundang kali ya. Boleh seru banget kalau single budget bisa datang ke sini ya begitu. Bukan main. Aku bilang sama David aja mahal-mahal. Ya paling nggak di angka 2. Ya. Miliar.
Enggak, pokoknya insya Allah sih Senggol Bacot bisa aja, cuman mudah-mudahan emang waktunya kan anak-anak kan ada 4 kepala ini juga kan beda-beda. Alhamdulillah kerjaannya juga lagi pada bagus-bagus, jadi kadang waktunya suka nggak nemu. Tapi mudah-mudahan kita di acara PTS nih. PTS. Insya Allah program ini kita bisa datengin Senggol Bacot lah. Seandainya Bang Diki diundang lagi mau? Ya mau banget dah. Mau ya? Mau banget. Iya. Mau banget. Bib, Ane punya kado. Apa tuh? Bukan Ane sih. Apa tuh? Dari PTS punya kado buat Bang Dari Diki. PTS. Spesial banget itu. Jangan dibuka dulu, ntar meledak loh. Aduh. Ini tadi orang Shopee-nya bilang. Apa? Orang Shopee-nya bilang Orang mana? buat yang itu ya, yang gitu dah. Udah hafal ya? Udah apa? Kita punya baju. Iya, makasih. Buat Bang Diki nih. Iya. Namanya ini filosofi Betawi nih. Iya. Ada ngaji, Sholat, silat, sama silat. kerja. Jangan lupa untuk kerja. Makanya dong. dimerahin, Bang. Wah iya. Kerjanya itu dimerahin ya. Biar jelas. Betul. Ya penting juga kerja. Penting Harus juga, mau kerja, iya. jangan nadah mulu. Iya. Gitu. Semoga ini Abang suka warnanya, suka bahannya. Ini sih tadi bahannya kita bagus nih. Apa? Dari Bangladesh emang. Serius Bang. Ya Allah, saharukan mah lewat sama ini. Iya beneran, ini dari Bangladesh. Namanya Lades deh. Lades. Abang Lades. Dia Empol Lades. Oh gitu. Yeah. Nih, semoga Abang suka warnanya. Alhamdulillah ya Allah, dipakai jazakumullah khairan katsiran, makasih banget nih, moga berkah. Terima kasih buat nih pansos boleh nggak pansos? Pansos boleh dong, boleh. mantap Ini dong. buat Bang Yuda. Terima kasih gara-gara episode Yuda Braja Musti. Muswif. Muswif. Itu yang kemarin. Iya Braja Muswif karena dia kan mobilnya Swift. Swift Iya, baru merah. Begitu. Gara-gara Bang Yuda Braja Muswif, Braja Muswif. akhirnya gue punya ide buat iya. Kurang ngaji, sholat, silat kurang bosku. Betul, mesti Ternyata kerja. Masih kerja. Betul. Kan beli pangsi pakai Oh duit. iya dong. Abang dulu silat ya? Oh silat gue sampai kelar. Cingkrik. Anda juga nih Bang Cingkrik. Cingkrik gue di Reblong dulu. Cingian? Bukan. Bang Iyang. Bang Iyang. Bukan Bang Yang, kalau gue lebih Bang Warnonya. Oh Bang Warno. Gue Bang Warno gitu kan, karena cingkrik kan banyak tuh, ada cingkrik Ki Ali, Ki Sinan, Ki Goning, ya turunannya. Dulu yang mana dulu? Gue Goning. masuknya Ki Goning. Oh Goning. Ke bawah Bang Warno. Gue juga dulu itu Bang, cingkrik. Gue juga. Nah di AA juga ada nih, eskulnya. Di AA ada eskulnya. Eskul, cingkrik Sinan. Ki Sinan. Ki Sinan. Termasuk gue. Mantap nih Pak Was nih, guru silat nih, hebat nih dia. Di sini rame ya? Ada silat juga, ada eksulnya Pajajaran juga ada. Oke. Ada pokoknya yang silat tuh ada karate, ada taekwondo. Aduh. Banyak lah eksulnya, banyak. Ada futsal, ada basket, ada futsal, ada English basket, club, ada English club, paskibra, musik juga ada. YouTube. Yang belum ada satu. Apa tuh? Stand up comedy. Tolong yang denger ya, adain ke stand up comedy. Kita udah ngundang nih komika. Mudah-mudahan bisa terrealisasi tahun ini. Amin. Jadi lengkap banget SMK. Kayaknya doanya jangan gitu dulu Bang. Apa? Yang penyakit hilang dulu. Oh iya itu ribet tuh. Iya. Masa stand up sendiri di depan Iya, kamera. bener. Pokoknya cepat berakhir nih pandemik nih. Oke, Jadi kita mau oke. ngapa-ngapain aja gampang. Iya bener. Fawas terima kasih banyak nih. Sama-sama. By the way, Fawas nih dia pendengar Senggol Bacot. Yes, Fawas the yoi. best banget. Setia. Guru juga. Setia, Semua setia. juga teman-teman di sini adalah asisten guru. Tepuk tangan juga. Oh enggak, ini guru. Guru. Semuanya guru yang ada sini. Guru the best. Guru the best. Guru kan pahlawan tanpa tanda-tanda. Waduh. Indonesia gitu Bang. Oh gitu. Buat tanda-tanda. Oh. Tanda apa ya? Gitu. Ya, pahlawan tanpa tanda tangan. Nggak turun duit dong. Bisa cairin tuh 2 juta. Iya betul. Gitu. Bener. Ya pokoknya gue terima kasih banyak SMK udah ngundang gue, dan terima kasih kaosnya juga Bang Pawas. Nanti kita mungkin main lah ya. Iya dong pastinya. Waktu itu kan kurang 3 penggawanya Senggol Bacot. Iya, kalau Senggol Bacot kan ada 4. Ada 4. 3 lagi nih. Muat nggak Bang ya? Muat ya? Insya Allah muat. Badan gue mah begig. Oh begik, apa sih begik? Kiang. Kalau gue kan itu Bang, gue bejo. Beda apa tuh? Betawi Jowo. Oh lu bejo. Kata tolak angin kali bejo. Bukan ya. Oh bejo Betawi. Roblong. Oh ini Reblong. Di mana? Sukabumi-nya. Di gang. Di Kari. Gang Nabi-Nabi itu apa? Iya, banyak. Ya Nabi-Nabi dah, Nabi kembar kayak. Iya, pokoknya nabi-nabi banyak di situ. Iya, bener, Oh, di situ. Jadi gue juga Oh, pantesan Cikrik Lusinan ya. Kenal lama Rusdi gak? Guru gue Bang Madi namanya. Oh, Bang Madi. Dia guru Sinan dia. Iya, situ Sinan. Situ iya betul. Cuman Tanjung Duren. Iya. Kan di Manggisan kalau gua cingkriknya ada cingkrik Kong Hayat. Oh iya Kong Hayat. Kong Hayat. Bukan.
Maksudnya tahu gitu. Tahu kan gitu. Iya. Itu mah namanya udah enggak berkibar, pengayat, gitu. Cingiat dan lain-lain tuh. Iya, Bang Iyang juga kan udah pasti orang pada tahu dah. Iya pasti. Itu masuk TV mulu. Iya dong, dia mah budayawan kalau dia udah jatuhnya, yang melestarikan budaya. Kikrik. Tapi pahalanya kayaknya banyakan ente deh, Bang. Apa itu? Bikin orang bahagia mulu. Iya. Iya betul. Kalau orang bikin orang ketawa terus kita bikin orang ketawa kan kita seneng. Kalau seneng kan bawaannya utang gak dipikirin. Utang lupa. Ketawa aja. Peleter. Iya. Utang gak kebayar. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Was ya. Terima kasih semuanya SMKA juga terima gini kasih. doang lu 3 jam. Sorry teman-teman, ini gini doang saya 1 jam lu. Tadi kita mulai jam 2 nih jam 3. Kalau obrolan enak. Kenapa ya? Obrolan enak, ngalir, ketawa, enggak kaku, terus ada isinya. Baik kita yang ngobrol sama yang dengerin, itu enggak senang aja ya? Enggak berasa Bener. Tadinya mau ngundang Bang Diki 12 jam. 12 jam? Oh tanggung, persabi Cuman sekalian persabi. Enak. Ya mudah-mudahan lain waktu ntar kita bisa, gue bisa datang lagi sendiri maupun bawa teman-teman dari Senggol Bacot semuanya. Berempat semuanya lengkap full. Ya gue juga insya Allah pengen ngajak Bang Fawas nih kita nanti buat gimana sih proses tappingnya Senggol Bacot. Podcast Senggol Bacot. Gitu. Dan bisa dijadikan kayak ibaratnya kayak kontennya di YouTube-nya SMKAA gitu. Jadi Bang Fawas nanti bakal punya pengalaman ya. Iya, present. Nah, kebetulan kita boleh di present sebagai Bang Fawas sendiri atau dari SMKAA diundang nih sama Senggol Bacot. Kita bakalan ngelihat bagaimana nanti proses tappingnya dari Senggol Bacot. Wih, kan main. Keren Emang kalau silaturahmi kan emang manjangin rezeki Bang ya. Iya manjangin ilmu, manjangin rezeki, manjangin semua ada pokoknya dah. Betul, sunnah Rasul ibaratnya silaturahmi yang banyak, ibaratnya buka rezeki mah panjang. Untung Aa ngundang Abang Diki. Ya Allah, amin. Iya. Amin. Abang pantun dong. Pantun dong. Pang-peng bludak-bluduk. Apa tuh? Kaki lu bopeng, pala lu guduk. Kalau curug kuburan Cine? Apa? Iya, itu kuburan Cine. Ada tuh ya? Ada kuburan Islam ayah ngajiin ya? Ya betul. Oh, itu mah panggilan palang pintu. Panggilan palang pintu. Iya, begitu. Iya. Oke, teman-teman. Adem enak ya. Adem kayak ituan, kayak tanggal muda. Aduh. Wah. Sorry ini teman-teman, sebenarnya masih seru banget. Ntar kesian teman-teman yang nonton kelamaan ya kan. Kuota mahal ya kan. Iya. Ini baru 1 jam, udah 1 jam 5 menit. Bang Diki juga setelah ini ada kegiatan lagi. Emang sibuk banget, kita doain. Bang Diki tetap sukses, tetap jaya, tetap menjadi inspirasi buat kita semua. Amin ya Allah, amin. Terus terima kasih khususnya untuk Haji Arif dan Yayasan Yayasan YPPI AA atas support dan bantuannya hingga akhirnya tercipta podcast ini dan ada PTS ya. Kita bisa ngundang Bang Diki yang luar biasa dah. Mudah-mudahan pokoknya PTS bisa berjalan, programnya serta kontennya, subscribernya bertambah banyak. Amin. Bisa nyampe jutaan lah. Amin. Lumayan tuh kalau AdSense-nya kan banyak. Kita panggil lagi Bang Diki. Tapi beda harganya kalau udah ada AdSense. Ya lama lagi dong lobbynya. Assalamualaikum Bang Andi ya. Yaudah ya teman-teman. Pokoknya yang penting sehat aja dulu dah. Jadi zaman pandemi begini pokoknya yang penting SMK baik stafnya, manajemen semua, dari pengajar, kepala sekolah, guru, yayasan, pokoknya semuanya Allah jaga dah kesehatannya. Amin. Panjang umur dijauhin yang namanya Omikron segala macam. Jangan cuma Omikron dong semuanya. Iya, mau pandemik mau apa segala macam. Pandemik apa kayak iya pokoknya dah. Amin. Allah sehatin terus lah. Amin. Pengen kan ada yang tamu-tamu spesial lagi. Amin. Subscribe dulu, terus di like, di komen, terus di kolom komentar bilang siapa yang mau kita undang selanjutnya. Betul. Kita bisa undang semuanya. Bisa. Apa sih yang nggak bisa ya kan? Kalau Allah udah menghendaki. Betul. Waduh. Kayak sholat Jumat. Iya. Teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.